Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang sisi datar. Jadi diharapkan teman-teman bisa membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Jadi jangan sampai kebalik antara rumus luas permukaan dan volume. Sebenarnya bangun ruang sisi datar itu ada 4, tapi kita akan mempelajari cukup 2 saja ya, yaitu prisma dan limas. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Nah, jadi cukup 2 aja, yaitu prisma dan limas. Kemudian prisma itu luas permukaannya rumusnya seperti apa, volumenya seperti apa. Limas juga luas permukaannya seperti apa dan volumenya seperti apa. Nah, bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari itu sering ya kita jumpai ya. Salah satu contohnya ini, walaupun kita belum bisa melihat langsung ya. Contohnya adalah piramida ya. Piramida ini adalah salah satu contoh bentuk model ya dari limas. Tuh. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang luas permukaan prisma. Ya, di sini ada sebuah masalah. Seorang penjahit mendapat pesanan untuk membuat tenda kemah yang lengkap dengan alasnya berbentuk prisma tegak segitiga sama kaki. Tenda memiliki panjang 4 meter, berarti panjangnya dari sini ya. Kemudian lebar 3 meter ke sini dan tingginya 2 meter. Tuh. Tentukan luas kain minimal yang dibutuhkan penjahit untuk membuat 5 buah tenda. Jadi ini berarti dianggap itu alasnya juga ada ya. Tuh, luas permukaan prisma. Diharapkan teman-teman bisa menemukan rumus luas permukaan prisma dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan prisma. Ya, sebelum kita menyelesaikan masalah tadi, kita perhatikan dulu di sini ada model prisma. Ya, kalau prisma itu ciri-cirinya ada bagian alas dan tutupnya sama bentuknya ya. Kemudian ada sisi tegaknya. Nah, untuk mencari luas permukaan prisma, kita harus bisa menggambar dulu ya jaring-jaring prisma. Nah, ini teman-teman sudah paham ya jaring-jaring prisma. Di sini ada, ini tadi tutupnya, ini alasnya ya, kemudian ini adalah sisi tegaknya. Nah, dari jaring-jaring ini kita memperoleh rumus luas permukaan prisma ya. Yang pertama, kita akan mencari dulu luas segitiganya. Nah, ternyata segitiganya itu berbentuk segitiga siku-siku. Teman-teman sudah mempelajari materi Pitagoras pada pertemuan sebelumnya. Ya, di sini untuk mencari sisi miring ya, mencari sisi miring itu yaitu AC kuadrat ditambah BC kuadrat ya, akar. Nah, di sini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, hasilnya 5 ya. Nah, untuk menentukan luas permukaan prisma, itu tadi 2 kali luas alas ya, ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Keliling alas itu diperoleh dari ini ya. Ini kan ada persegi panjang. Nah, dari C ke C ini itu merupakan keliling alas. Ya, keliling alas. Kemudian kali tingginya. Tadi luas alas setengah kali 3 kali 4. Ya, setengah kali 12, 6. Kemudian kelilingnya 4, 3 ditambah 5 ya. Dapat 12, kemudian tinggi prismanya 8. Ini diperoleh 108. Nah, setelah kita mendapatkan rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi, kita mencoba untuk menyelesaikan masalah yang tadi ya, yang ini. Jadi kan ada tenda berbentuk prisma tegak segitiga.
maksudnya prisma tegak segitiga itu alasnya berbentuk segitiga ya. Kemudian tinggi prismanya berapa? 4 meter. Kemudian 4 meter itu tadi sini ya panjang. Nah, ini disebut dengan tinggi prisma. Kemudian alas segitiganya 3 meter, tinggi segitiganya 2 meter. Banyak tendanya 5. Kemudian yang ditanyakan adalah luas kain minimal yang dibutuhkan untuk membuat seluruh tenda. Nah, walaupun prismanya itu ini ya tertidur ya, maksudnya prismanya tidak tegak, tapi teman-teman harus bisa membedakan bahwa 4 meter ini termasuk tinggi prisma itu, sedangkan segitiga ABC ini adalah alas prisma ya. Nah, tadi kita mencari sisi miringnya dulu, karena kita harus mencari keliling alas menggunakan rumus Pythagoras. Jadi tadi AP, akar dari AP kuadrat ditambah CP kuadrat ya. 2 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat, 1,5 ini dari sini ya, setengah AB. Kemudian diperoleh sisi miringnya adalah 2,5. SMS itu sisi miring segitiga. Kemudian setelah diperoleh sisi miring segitiga, kemudian kita bisa menentukan luas permukaan tenda, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi ya. Ini teman-teman juga harus bisa membedakan mana dulu yang harus dikerjakan. Bahwa yang harus dikerjakan itu perkalian dulu. Ini luas alasnya tadi setengah kali alas kali tinggi ya, karena segitiga, setengah kali 3 kali 2. Kemudian keliling alasnya 3 ditambah 2 setengah ditambah 2 setengah. Tinggi prismanya 4. Tuh, diperoleh 38. Nah, jadi luas kain satu tendanya itu 38 meter persegi, karena tendanya ada 5 jadi dikalikan 5. Jadi luas kain minimal yang dibutuhkan untuk membuat seluruh tenda adalah 180. Ya, jadi diperoleh kesimpulan bahwa luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Tuh. Selanjutnya, yang kedua yaitu luas permukaan limas. Ya, di sini ada sebuah gazebo ya. Kalau kita pergi ke tempat wisata atau di kampus-kampus gitu, biasanya ada gazebonya. Sebuah tempat wisata akan direnovasi bagian atap gazebonya. Atap gazebo yang akan direnovasi berbentuk limas tegak dengan alas berbentuk persegi. Panjang rusuk tegak 2 meter, sedangkan panjang rusuk alas 3,2 meter. Jika daya sebar cat 10 meter persegi per kaleng, dan cat yang dimiliki hanya 4 kaleng, berapa atap gazebo yang dapat dicat sepenuhnya? Jadi kita harus mencari dulu kalau satu gazebo itu berapa meter persegi ya. Kalau di sini satu kaleng catnya itu bisa mengecat ya seluas 10 meter persegi. Nah, kemudian untuk menyelesaikan masalah ini kita harus dapat menentukan luas permukaan limas dulu. Setelah mengerjakan LKS ini, diharapkan siswa dapat menemukan rumus luas permukaan limas dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan limas. Ya, di sini ada contoh model limas ya. Sini panjangnya 12 cm, panjang sisi alasnya, kemudian tinggi limasnya adalah 8 cm. Untuk menentukan luas permukaan limas, kita harus paham dulu tentang jaring-jaring limas ya. Di sini kan ternyata jaring-jaring limas itu terdiri dari alasnya itu persegi, kemudian segitiga ya, sisi tegaknya segitiga. Jadi untuk mencari luas permukaan prisma adalah luas alas ya, kemudian ditambah 4 kali luas sisi tegaknya. Sisi tegaknya berarti luas segitiga. Nah, untuk mencari luas segitiga tadi, kita mencari dulu tinggi segitiganya ya. Tinggi segitiga. Jadi, ini kan kalau tadi alas segitiganya 12 cm,
tinggi segitiganya belum diketahui. Untuk mencari tinggi segitiga ini dapat digunakan rumus Pitagoras ya. Untuk mencari ini tinggi segitiga. Nah, setelah dihitung ternyata tinggi segitiganya itu adalah 10 cm. Kemudian kita mau hitung luas permukaan limas, yaitu luas alas. Tadi alasnya berbentuk persegi ABCD. Kemudian jumlah luas bidang tegak 4 kali luas segitiga. Gitu ya. Jadi sisi perseginya itu 12 kali 12 ditambah 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 12, tingginya 10. Diperoleh 385. Nah, jadi setelah kita mendapatkan rumus luas permukaan limas ya, luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak gitu. Kemudian kita mencoba untuk menyelesaikan masalah tadi, yaitu masalah tentang gazebo ini. Jadi tadi ada atap gazebo berbentuk limas persegi. Jadi S itu adalah sisi perseginya ya, tadi panjangnya 3,2 meter. Kemudian TS adalah tinggi segitiga. Tinggi segitiga itu adalah 2 meter tadi ya. 2 meter. Daya sebar cat 10 meter persegi per kaleng, kemudian banyaknya cat ada 4 kaleng. Banyak yang ditanyakan banyaknya atap gazebo yang dapat dicat sepenuhnya. Nah, kalau kita bikin itu seperti ini. Jadi tadi sisi alasnya itu 3,2, kemudian 2 meter ini tinggi. Oh, ini sisi tegaknya ya. Sisi tegaknya 2 meter ya. Oh, berarti tadi bukan TS ya. Tapi sisi tegak ST harusnya. Baik. Kemudian untuk mencari tinggi segitiga menggunakan rumus Pitagoras ya. Berarti TA kuadrat dikurangi TP kuat AP ya. Oh, dikurangi AP ya. Jadi tinggi segitiga itu TS, tinggi segitiga itu akar dari 2 kuadrat dikurangi 1,6 kuadrat. Diperoleh tinggi segitiganya 1,2. Kemudian setelah kita mendapatkan tinggi segitiga, lanjut ke jumlah luas bidang tegak ya. Nah, jumlah luas bidang tegak berarti luas segitiganya. Tadi sudah ketemu tinggi segitiganya 1,2. Kemudian karena bidang tegaknya ada 4, berarti 4 kali luas segitiga. Luas segitiganya setengah kali alas kali tinggi. Kemudian diperoleh 7,68 meter persegi. Nah, padahal persediaan catnya itu cuma 40 meter persegi ya. Karena satu kaleng itu bisa mengecat 10 meter persegi. Jadi kalau 4 kaleng itu berarti 40 meter persegi. Jadi 40 tadi dibagi, kalau satu gazebo itu luasnya 7,68 meter persegi. Oh ya, ini kenapa tidak ada alasnya gitu? Karena alas gazebonya itu tidak dicat ya. Tuh, jadi teman-teman harus teliti ya dalam membaca soal. Ya, diperoleh 5,2. Jadi yang bisa dicat sepenuhnya itu cuma 5 atap. Ya, kalau 0,2 berarti belum bisa dicat sepenuhnya. Sehingga luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah 4 kali luas bidang tegak. Ya, seperti itu ya. Lanjut, yaitu tentang volume. Ya, tentang volume. Ini ada sebuah situasi ya. Pak Soleh mempunyai sebuah kolam renang di belakang rumahnya. Kolam renang tersebut mempunyai panjang 30 meter. Panjang 30 meter. Oh ya, panjang ke sini ya. Kemudian lebarnya 10. Kedalaman air pada ujung dangkal 3 meter terus melandai hingga pada ujung dalam 5. Jadi di sini tuh 3 meter landai, kemudian dalam 5 meter. Untuk menjaga kebersihan, setiap 2 pekan sekali kolam renang tersebut dikuras airnya, dibersihkan, kemudian diisi dengan air yang bersih.
Pak Soleh ingin mengetahui berapa volume air bersih yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam renangnya setelah dibersihkan. Dapatkah kamu membantu Pak Soleh menghitung volume air bersih yang dibutuhkan? Jadi sebelum kita menentukan banyaknya air, kita harus tahu dulu ya volume prisma. Nah, ini kenapa disebut prisma? Karena di sini alas sama tutupnya itu sama ya, berbentuk apa ini? Trapesium ya, berbentuk trapesium. Nah, kita ini dulu. Intinya teman-teman habis ini dapat menentukan volume prisma ya, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume prisma. Nah, sebelumnya volume prisma itu didapat dari mana? Didapat dari sebuah balok ya. Nah, rumus volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau kita bagi secara melintang ya, melintang di sini di bagian diagonalnya, maka akan terbentuk prisma ya. Jadi volume prisma segitiga itu adalah setengah dari volume balok. Ini akan berlaku untuk semua prisma ya. Nah, di sini jadi volume prisma itu kan setengah dikali volume balok. Volume balok itu di sini harusnya P ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya itu AB, lebarnya AD, tingginya DH ya, DH. Nah, kalau kita perhatikan, setengah kali AB kali AD itu adalah luas alas prisma. Sedangkan DH itu adalah tinggi prisma. Jadi volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Nah, setelah kita mengetahui volume prisma adalah luas alas kali tinggi, kita balik lagi ke permasalahan yang tadi ya. Di sini alasnya itu ini ya, yang berbentuk jajar genjang ya. Jajar genjang berbentuk trapesium. Nah, tinggi prisma ini yang ke sini 10 meter. Tuh, ditanyakan volume ya. Jadi kita menentukan luas alasnya dulu ya. Luas alas. Nah, tadi alasnya tuh trapesium. Nah, teman-teman harus hafal rumus luas trapesium, yaitu jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Sisi sejajarnya mana? Di AB sama DC ya. Ini tadi 5 meter, ini 3 meter. 5 tambah 3 8 kali 30 240 dibagi 2 120. Kemudian volumenya luas alas kali tinggi 120 kali tadi tingginya 30 3600 meter kubik ya. Jadi air bersih yang dibutuhkan untuk mengisi kolam adalah 3600 meter kubik. Nah, jadi rumus luas volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Yang terakhir yaitu volume limas ya, volume limas. Nah, Bu Khotijah akan membuat agar-agar dengan cetakan berbentuk piramida seperti pada gambar di atas. Nah, ini limas ya bentuknya. Cetakan piramida tersebut mempunyai tinggi 12 cm dan panjang sisi alas 8 cm. Jika Bu Khotijah sudah memasak agar-agar cair sebanyak 1 liter, berapa cetakan yang Bu Khotijah butuhkan? Jadi kita harus mengetahui dulu volume satu cetakan. Ya, satu cetakan itu berapa liter, kemudian 1 liter dibagi banyaknya cetakan. Gitu ya. Ya, diharapkan teman-teman bisa menemukan rumus volume limas dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume limas. Untuk mencari volume limas, kita perhatikan dulu di sini ada sebuah kubus ya, kubus dengan panjang rusuknya 2A. 2A ya, AB 2A, BC 2A, CG 2A. Nah, kubus ABCD EFGH tersusun dari 6 buah limas segi 4. Ini bisa terlihat ya limasnya. Jika diamati secara cermat, keempat diagonal ruang tersebut membentuk 6 buah limas segi 4, yaitu limas segi 4T, ABCD, T, ABFE, T, CD, CD di sini ya, CD, HG,
kemudian T, ini harusnya T ya, T, D, A, E, H, gitu ya. Oh, kurang ya, harusnya 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sini tadi BC ya harusnya 6 ya, 6 limas. Nah, dengan demikian volume kubus ya merupakan gabungan dari volume 6 limas ya. Kemudian tadi volume limas itu adalah 1/6 dari volume kubus. Jadi 1/6 kali volume kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi ya, rusuk kali rusuk kali rusuk, berarti 2A kali 2A kali 2A. Ini kalau kita sederhanakan itu menjadi 1/3. Ini ya 1/3 A, kemudian 2A kali 2A itu 4A2A. 4A kuadrat. Karena 4A kuadrat merupakan luas alas ya, luas alas 2A kali 2A, dan A merupakan tinggi, maka diperoleh rumus volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kalau tadi prisma luas alas kali tinggi, kalau limas 1/3 luas alas kali tinggi. Nah, kita udah mendapatkan rumusnya, kita menyelesaikan masalah yang tadi ya. Di sini ada cetakan berbentuk limas ya dengan alas persegi tadi 12 cm, kemudian tingginya 8 cm. Volume agar-agar itu 1 liter. Atau kalau kita mau dijadikan sama satuannya maka 1000 cm kubik ya. Yang ditanyakan adalah banyak cetakan yang dibutuhkan. Nah, untuk menentukan banyak cetakan kita cari dulu volume satu cetakannya berapa. 1/3 luas alas kali tinggi. 1/3 tadi sisinya 8 kuadrat. Kemudian tingginya 12 cm. Diperoleh 256 cm kubik satu cetakannya. Sehingga untuk mencari banyaknya cetakan 1000 cm kubik dibagi 256, 3,9. Nah, jadi banyaknya cetakan yang dibutuhkan adalah 4 cetakan. Jadi volume prisma adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ya, setelah pembelajaran selesai ya, nanti sore atau nanti siang teman-teman bisa mencoba mengerjakan uji kompetensi pengetahuan 7 ya, sebanyak 5 soal. Silakan teman-teman tulis yang rapi di buku tulis, kemudian pengumpulannya via Google Form ya, seperti biasa. Ya, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Anissa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.